Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hidayati dari kelas Ilmu Komputer 3 dengan NIM 07012111210. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengertian kalimat dan unsur kalimat. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang lengkap. Walaupun kalimat merupakan satuan bahasa terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi akhir. Kalimat memiliki fungsi sintaksis atau jabatan kata atau peran kata, di mana memiliki unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu predikat dan subjek. Sedangkan objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada ataupun tidak ada di kalimat. Kalimat dapat berwujud lisan dan tertulis. Berwujud lisan, contohnya kalimat diakhiri dengan intonasi final. Dan berwujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pola kalimat. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat ini dapat berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat atau kata bilangan. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek. Biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Fungsi objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Pelengkap merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Ketika kedua kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif, vonis hukuman dibacakan oleh hakim. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilandasi oleh Indonesia. Kita akan membahas subjek. Bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsinya dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa, maupun frasa verba. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Dan predikat berfungsi menerangkan tindakan atau keadaan subjek dan predikat, serta menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk penataan juga sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Dapat ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, tengah, atau di akhir kalimat. Dapat berupa adverba, frasa, nomina, frasa proporsional, atau juga dapat berupa klausa. Namun, jangan sampai merubah makna sebuah kalimat. Contohnya, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore itu. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar tipe subjek predikat biasanya pengisian predikatnya berupa verba, transitif atau frasa verba, nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Contohnya, Nurul tertawa, Nurul mahasiswa bahasa Indonesia tertawa bahagia, para korban banjir itu terlantar. Kalimat dasar tipe subjek predikat objek. Predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pembanding, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapi. Contohnya, PSSI mengalahkan tuan rumah Malaysia. Ketiga, kalimat dasar tipe subjek predikat dan pelengkap. Tipe kalimat ini sama seperti subjek predikat objek.
Hanya saja, dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek dan satu predikat, dan biasanya berbentuk klausa. Namun, jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola subjek, predikat, objek. Contohnya, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara, ciri-cirinya adalah: yang pertama, dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Yang kedua, kedudukan kedua kalimat tersebut sederajat. Yang ketiga, terdapat konjungsi seperti dan, maupun, tetapi, sedangkan, atau, dan lalu. Yang B, kalimat majemuk bertingkat. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Yang kedua, kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. Yang ketiga, terdapat konjungsi seperti ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, dan sebagaimana. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Kalimat dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Syarat-syarat kalimat. Yang pertama, kesatuan gagasan. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pendengar mendapatkan manfaat dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.